Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel kami, Pecinta Horor. Bang Jarod terus mengikuti Bang Polka yang dijumpainya. Rumah siapakah yang akan dimasuki oleh Bang Polka? Apakah Bang Jarod akan berhasil membawa pulang Bang Polka? Atau sebaliknya, Bang Jarod yang akan ikut tersesat? Untuk lebih jelasnya, kita simak saja bagian terakhir dari cerita ini. Tamu tak diundang dari Distrik Merah bagian ke-8. Cerita ditulis oleh Alba Dina. Dugaan Bang Jarod salah. Ia kira Bang Polka akan masuk lewat pintu utama rumah Mega itu. Ternyata langkahnya melipir ke sebelah kanan, melewati jalan yang di bawahnya terdengar riak air jatuh. Bang Jarod penasaran dengan suara itu. Betapa terkejutnya setelah melihat ke bawah. Ternyata jurang yang dasarnya entah di mana, gelap. Ia bergidik. Pintu rumah yang terpisah dengan rumah Mega itu terbuka. Seorang anak kecil keluar. Tubuhnya tertutup bulu hitam yang sangat lebat. Bang Polka menuju ranjang papan yang warnanya menghitam, beralas tikar daun mirip pandan hutan, namun berbulu halus. "Pak, sudah pulang?" tanya anak itu sambil bergelayut manja. Bang Jarod terkejut dan belum sempat berpikir lagi, ia tambah terkejut dengan kemunculan wanita yang sangat cantik memakai kemben berwarna merah. Sangat kontras dengan anak tadi. Kulit wanita itu bersih dan berwarna putih. Namun jika diperhatikan secara seksama, ia tak memiliki geligir di bawah hidungnya yang mancung. Seperti mengetahui kedatanganku, wanita itu membawakan minuman dengan 2 gelas dari tanah liat dan beberapa buah. Kerongkongan Bang Jarod meronta melihat semangka yang sangat menggoda. "Diminum airnya, maaf adanya cuma buah," kata wanita cantik itu sambil menuangkan air. Nampak Bang Polka sudah tidak merasa canggung lagi dengan kehadiran wanita dan anak itu. Dari wajahnya, seolah ia tak peduli. Disodorkannya rokok yang telah ditiupnya seolah menghilangkan debu yang menempel di daun linting itu. Bang Jarod pun menerima dengan bingung karena tidak tahu harus menyalakan dengan apa. Seperti menangkap pikiran Bang Jarod, didekatkannya ujung rokok ke rokok Bang Jarod. Tidak berhenti di situ. Setelah menyala, Bang Polka menghembuskan asap rokoknya ke wajah Bang Jarod. Seketika Bang Jarod tergagap dengan apa yang ia lihat. Ternyata di hadapannya bukan Bang Polka. Tiba-tiba perasaan menyesal telah mengikutinya kembali datang. Seandainya ia tadi mengindahkan peringatan untuk pulang, mungkin ia tak akan terdampar di tempat itu. Sekarang Bang Jarod baru menyadari jika ia sekarang yang tersesat. Pikiran Bang Jarod menerka-nerka. Siapa laki-laki di hadapannya yang semuanya mirip Bang Polka?
Dan Bang Polka yang sesungguhnya di mana? Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Bagaimana kelak dengan nasibnya? Dengan berlagak tidak mengetahui apa-apa, dihisapnya lintingan itu. Dan kembali Bang Jarod dikejutkan dengan rasa lintingan itu. Serasa tidak percaya, kemudian disesapnya kembali hingga berulang kali. Sesungging senyum yang aneh dari bibir Bang Polka melihat tingkah Bang Jarod. Setiap sesapan rasanya selalu tidak sama. Sesapan pertama rasanya sama dengan semangka, dan berikutnya sama dengan buah yang disajikan. Tak berapa lama, keluar gadis cantik dari dalam rumah yang megah. Jalannya nampak aneh, seperti melayang. Jarak dari rumah besar dengan tempat ia duduk lebih dari 2 kali lapangan basket. Tapi semua nampak lebih jelas. Sesampainya di samping Bang Polka, gadis itu kemudian membisikkan sesuatu. Raut wajah Bang Polka datar, sambil mengangguk tanda mengerti. Setelah selesai bicara, Bang Polka seakan sengaja mengebulkan asap lintingannya pada wajah gadis itu. Betapa terkejutnya Bang Jarod melihat wajah aslinya. Ternyata hanya tulang kosong dengan mata yang putih berukuran sebesar bola pingpong yang berputar-putar di dalam rongga mata. Rambutnya yang tampak melambai ternyata kumpulan cacing yang panjang sedang bergerak-gerak seolah sedang mempertahankan posisinya agar tetap di atas kepala. Tangan Bang Jarod bergetar mengetahui wujud asli dari gadis itu. Berkali-kali ia mengejapkan mata, tapi hanya sekali saja matanya menangkap wujud sesungguhnya dari gadis itu. Khawatir gadis itu mengetahui jika Bang Jarod sudah tahu wujud aslinya, ia pun membuang muka melihat tumbuhan yang ada di belakang bangunan yang besar tersebut, sambil menahan mual saat teringat kumpulan cacing tadi. Bang Polka lalu bangkit memandang Bang Jarod, seakan mempertimbangkan sesuatu. Matanya memberi isyarat agar Bang Jarod mengikutinya. Meskipun tidak mengetahui tujuan laki-laki yang baru ia ketahui kalau hanya mirip Bang Polka, tetap saja diikutinya. Tidak ada kalimat atau kata yang keluar dari mulutnya. Semua serba bahasa isyarat. Tapi yang lebih aneh, Bang Jarod seakan memahami bahasa isyarat yang disampaikan laki-laki itu. Semakin mendekati bangunan, tubuh Bang Jarod memberi respon ngeri. Bulu kuduknya meremang hebat. Ia merasakan kegelisahan yang tidak dipahami penyebabnya. Hatinya tidak tenang, dan jantungnya secara tiba-tiba berdegup lebih kencang dari biasanya. Terkadang badannya menangkap hawa panas, sesaat berikutnya berubah lagi. Diliriknya keadaan sebelah kiri. Jantungnya berdegup sangat kencang, membuatnya sedikit terhuyung ke belakang karena terkejut. Ia melihat bunga yang dari jauh tampak indah. Ternyata adalah kumpulan anak-anak kecil dengan kepala plontos dan diberi warna seperti bara api. Tubuhnya bergoyang-goyang, seakan kepanasan, tapi mulutnya menyeringai, bahkan ada yang tertawa senang melihat Bang Jarod. Bang Jarod segera mengalihkan pandangannya
lurus ke dalam bangunan yang sudah dibuka. Ia diajak berjalan menelusuri lorong yang lumayan gelap. Hanya dapat penerangan dari bias cahaya dari dalam ruangan. Hawa lembab sangat terasa hingga aroma yang menyesakkan dada membuatnya susah untuk bernafas. Bang Jarot hampir kehilangan sosok Bang Polka palsu. Tapi ia berusaha menangkap bayangan punggung laki-laki itu. Hingga sampai di sebuah ruangan yang sangat luas. Dengan ornamen yang juga tidak terlalu jelas. Tapi bisa dipastikan semuanya berisi ukiran batu. Bang Polka menyusuri bagian tepi dari ruangan yang hampir berbentuk lingkaran. Tidak tampak apapun di tengah ruangan itu. Tidak tampak banyak orang di dalamnya. Hanya beberapa laki-laki yang lalu lalang. Pakaiannya sangat aneh. Setelah menuruni beberapa anak tangga, tampak ruangan yang terpendar aroma yang sangat harum menusuk hidung. Tersedia kolam besar, dan di sudut terdapat ranjang antik yang besar. Beberapa buah tertata di atas piring besar dari batu berukir. Kamar itu dikelilingi lampu berwarna merah berbentuk obor. Beberapa orang wanita berada dalam kolam besar seakan sedang mandi. Tapi tunggu, dari selah kabut yang keluar dari kolam itu, Bang Jarot menangkap sosok laki-laki tinggi besar dan gagah. Seakan mengenali sosok itu, Bang Jarot semakin penasaran. Kemudian, tanpa ia sadari, berjalan ke arah kolam. Sosok itu seakan mengetahui kehadirannya dan hanya tersenyum. "Pulang, aku tak apa, Jar. Urusanku belum selesai. Kau ambilkan bajuku." Suara Bang Polka jelas sekali, tapi seolah yang mendengar hanya Bang Jarot. Ia hanya tertegun. Bang Polka sudah berada di ranjangnya. Entah kapan berjalan, atau terbang, atau lompat, semua di luar nalar. Melihat jarak dan waktunya, semua tidak mungkin secepat itu. Belum sempat berpikir apa-apa, seseorang menarik tangan Bang Jarot ke arah luar dari kamar itu. Sekilas, sosok yang tadi menyerupai Bang Polka, tapi wajahnya hanya lipatan-lipatan bergelambir tak karuan. Matanya hampir tertutup oleh gelambir kelopak matanya. Raut ketakutan tertangkap oleh Bang Jarot. Namun belum sempat bertanya, ruangan itu sudah bergetar, seakan ada gempa, dan ruangan itu akan runtuh. Sedikit tampak ada cahaya putih keperakan dari tengah ruangan yang tadi sangat luas. Mata Bang Jarot terus menangkap cahaya itu. Dahinya berkerut. Sebenarnya, tanda apa cahaya itu? Perlahan semakin lebar, dan Bang Jarot baru menyadari jika sebenarnya ruangan itu seperti jurang yang sangat dalam. Bang Jarot teringat dengan Bang Polka dan berniat untuk mengajaknya keluar dari tempat itu. Tapi baru satu langkah, cahaya itu seperti bom yang sangat menyilaukan dan menghantam matanya hingga terasa sangat pedih. Tubuhnya terlontar entah kemana, tapi yang ia rasakan sangat sakit dan menusuk tubuhnya. Bang Jarot kesulitan membuka matanya. Tangannya menggapai-gapai sesuatu di sekelilingnya. Yang ia sentuh seperti pohon bambu. Perlahan diraba matanya, serasa ada cairan yang entah darah atau apa. Diciumnya cairan itu, dan baunya sangat busuk. Cepat-cepat digunakan ujung dari kerahnya untuk menyapu matanya. Karena penasaran, ia perhatikan dari sudut matanya yang baru bisa terbuka sedikit.
betapa terkejutnya menyadari ia berada di tengah-tengah rumpun bambu yang sangat lebat. "Tolong, Polka!" teriaknya berkali-kali, tapi sepertinya sia-sia. Berkali-kali ia berteriak sambil memeluk bambu demi bambu untuk turun dan menahan rasa gatal yang teramat sangat. Bang Jarot, bangun!" teriak Wawan dan Tarigan bergantian. Dan Bang Jarot terbangun setelah mendapat tamparan dari Tarigan. Nafas Bang Jarot tersengal. Wawan berlari ke mobil dan kembali dengan sebotol air lalu diserahkan kepada Bang Jarot. Bang Jarot seperti habis berlari ribuan meter. Ditenggak habis minumannya. Sisa sedikit lalu ditumpahkan ke atas kepala dan diusapkannya ke wajahnya dengan tangan yang masih basah. Demikianlah kisah tamu tak diundang dari Distrik Merah secara keseluruhan. Apakah itu hanya sebuah mimpi dari Bang Jarot? Atau kisah yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh Bang Jarot? Silakan sobat semua menyimpulkannya. Terima kasih buat sobat semua yang telah setia menonton tayangan kami. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan untuk cerita menarik lainnya. Semuanya gratis. Sampai jumpa di cerita mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.